Mari sama-sama kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur, kami masih ada boleh di tempat ini, kami memanggil nama-Mu. Kami berkumpul di tempat ini menyerukan nama-Mu karena kami percaya nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Nama-Mu tetap ajaib buat kami Tuhan. Nama-Mu akan memulihkan hidup kami. Nama-Mu Tuhan yang dahsyat, yang penuh kuasa itu akan mengerjakan mujizat buat kami. Apa yang mungkin mustahil bagi manusia, tapi selalu Kau kerjakan tepat waktu untuk hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Pagi yang indah ini kami mau menghadap wajah-Mu Tuhan. Kami mau mencari kehendak-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing lewat hamba-Mu, urapi lidah bibirnya, sehingga setiap kata kalimat adalah sungguh-sungguh berasal dari Engkau yang akan menyatakan berkat, menyatakan mujizat, menyatakan kesembuhan bagi setiap kami Tuhan. Pagi yang indah ini kami alaskan setiap doa kami ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik semuanya ya. Saudara, adakah hari-hari ini saudara yang sedang menghadapi badai kehidupan? Adakah hari-hari ini saudara yang sedang diterpa oleh angin yang begitu kencang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Saya nggak tahu, badai saya itu namanya badai keluarga Pak. Ada aja masalah di keluarga, sama suami, sama istri, sama anak lah, sama menantu lah, sama mertua lah. Waduh, badai kehidupan saya itu makin hebat Pak, ekonomi makin sulit ya. Coronanya katanya udah mau selesai, tapi badai ekonomi saya belum selesai sampai hari ini. Utangnya banyak. Mungkin badai dalam kehidupan saudara hari ini adalah masalah kesehatan. Saya udah gonta-ganti dokter ini, dokter itu, obat ini, obat itu, semuanya nggak pernah cocok dan sampai hari ini saya masih sakit. Saudara, macam-macam badai kehidupan. Saya juga pernah mengalami hal itu yang sama sekali tidak menyangka. Yang namanya badai, angin kencang, itu kan tiba-tiba membuat kita terkejut. Angin badai itu selalu membuat kita itu ketakutan awalnya. Waduh, tiba-tiba jeder gitu, ada masalah yang besar sekali. Ya, awalnya takut, kemudian tengah-tengahnya di tengah badai itu tambah lebih kacau, tambah lebih jelek, tambah lebih buruk, sehingga itu begitu mencekam. Kalau saudara hari-hari ini sedang, iya Pak, keadaan saya kok lebih buruk ya, berarti saudara sedang di tengah-tengah badai itu, bukan di awal. Ya, tapi percayalah, saudara harusnya lebih senang. Karena apa? Ketika saudara posisi saudara di tengah, itu artinya apa? Sebentar lagi selesai. Amin. Ya, sebentar lagi selesai. Karena apa? Tidak ada badai yang terus-terusan. Tidak ada badai yang terus-menerus terjadi. Semua badai itu ada musimnya dan semua badai itu pasti ada akhirnya. Amin. Ya, dan akhirnya itu pasti indah. Saya tahun baruan, tahun kemarin tuh di rumah sakit sama mama saya. Ya, mama saya sakit. Masalah pencernaan. Ya, saya sedikit cerita kapan hari sama Bu Ria ya, tentang mama saya. Tahun ini 92 tahun, mungkin nanti bulan Desember 93 tahun mama saya usianya. Anugerah yang begitu luar biasa ya. Tetapi saudara, tiba-tiba tanggal 29 Desember mau tahun baruan itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai tahun baruan. Setiap kali udah 3 tahun ini saudara, saya kalau tahun baruan tuh di rumah sakit. Ya, selalu di rumah sakit, mama saya sakit. Masalah pencernaan, muntah-muntah, lemes. Ya, saudara, singkat cerita keluar, terus berapa hari di rumah, kambuh lagi saudara. Badainya datang lagi. Muntah-muntah lagi, tetap lemes lagi. Ya, sampai akhirnya harus masuk ke rumah sakit lagi. Yang pertama itu 7 hari, yang kedua ini 11-12 hari, jadi total 18-19 hari. Keluar dari rumah sakit, 5 hari kemudian jatuh saudara. Waduh, kepalanya berdarah-darah, harus ada 2 jahitan di kepalanya. Ya, saya dalam hati kayak gini, ya ampun, ini badainya kok terus-terusan, anginnya kok terus-terusan ya. Tapi hari ini puji Tuhan saudara, yang saya yakini, yang saya imani, setiap badai itu selalu ada masa waktunya. Gak akan terus-terusan kok. Saudara hari ini susah, gak terus-terusan kok. Saudara hari ini sulit, gak terus-terusan kok.
Saudara hari ini sedih, nggak terus-terusan kok. Ingat sekali lagi, semua pasti akan ada akhirnya. Amin. Ya, saudara hari ini saya mau bicara tentang satu tema khotbah yang saya ambil dari 2 Tawarikh 20. Mestinya satu pasal itu ayat 1 sampai 37, tapi hari ini saya mau bicara beberapa ayat. Kita mau lihat bagaimana satu kali ini cerita tentang Raja Yosafat. Bangsa Yehuda ini menghadapi musuh. Nah ini ya, yang namanya musuh kehidupan ini kan ada aja. Masalah itu nggak usah dicari kan ya, datang sendiri. Ya, ini menghadapi musuhnya itu bangsa Moab sama Amon. Di akhir pemerintahan Raja Yosafat, dia menghadapi masalah mau diserang oleh kekuatan bangsa yang begitu besar. Tetapi apa saudara, kita mau belajar. Hari ini tema saya adalah what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan kalau hari ini saya menghadapi badai musuh besar bahkan datang dalam kehidupan saya? Selalu orang yang konseling datang sama saya, curhat sama saya, selalu menanyakan pertanyaan ini. Oke Pak, Bapak bilang setiap kita mengalami badai. Terus apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan di tengah badai ini? Apa yang harus saya lakukan supaya badai ini berakhir dengan satu kemenangan yang indah? Itu selalu ditanyakan oleh banyak orang ketika mereka berbicara, bertanya pada saya, what should I do? Apa yang saya harus lakukan? Mari kita baca di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat dulu. 2 Tawarikh 20 ayat yang 1 sampai yang keempat dulu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 2 Tawarikh 20 ayat 1. Lihat, Bani Moab, Bani Amon ditambahi lagi sepasukan orang Meunim, bertiga ini komplotan untuk perang melawan siapa? Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Apa yang dikatakan? Suatu laskar yang besar. Lihat, dibilang ada satu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, ya ini di En-Gedi. Kalau orang dikenai vonis, waktu itu mama saya divonis, waduh Pak, ususnya itu kok buntu, sudah di CT scan ada kelihatan buntu. Saya tanya buntunya apa? Mungkin diduga itu adalah tumor. Waduh saudara, jeder gitu ya. Kalau saya dengar kayak gitu tuh jadi ketakutan. Kalau saudara dikasih tahu bahwa nanti ada musuh, nanti ada badai, sudah dikasih tahu duluan gitu, saudara apa yang masih saudara lakukan? Yang pasti saudara lakukan, pasti menjadi takut seperti Yosafat. Yang dicatat di ayat ketiga, Yosafat, apa yang di ayat ketiga, menjadi takut, tapi takutnya Yosafat dilanjutkan dengan step berikutnya, what should I do? Apa yang dia lakukan? Yaitu apa? Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, ini juga yang menjadi keputusan saya waktu itu. Waduh, tumor. Terus gimana kalau tumor? Tanya konsultasi ke dokter bedah pencernaan. Ya harus dioperasi Pak. Waduh kalau dioperasi gimana? Udah 92 tahun. Waduh saudara, semua ketakutan itu mencekam dan begitu datang. Tetapi saya memutuskan, semua itu tergantung pilihan kita. Ada kalanya saudara hari ini dikepung oleh ketakutan-ketakutan, tapi tergantung tindakan saudara, sama seperti Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Oke Tuhan, vonis demi vonis boleh terjadi, tapi hari itu saya berkeputusan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan kepengen, saya pokoknya akan lakukan. Saya datang untuk mencari Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh Yosafat. Bahkan apa? Bukan dia sendiri yang mencari Tuhan, bukan dia sendiri, tetapi apa? Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Artinya apa? Mencari Tuhan bukan dia sendiri, tetapi apa? Karena ini masalah bangsa itu, maka seluruh bangsa diinstruksikan, hei, sesuk poso.
Ya mungkin kalau bahasa Jawa kayak gitu. Ya, waktunya puasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari siapa? Dari orang pintar, dari dukun-dukun? Enggak, tapi lalu meminta pertolongan daripada Tuhan, dan mereka datang dari seluruh kota di Yehuda untuk apa? Mencari Tuhan. Itu yang dicatat di ayat yang keempat. Satu kali saudara, satu kali ada seorang guru Alkitab yang begitu bijak, dan dia bilang begini, cepat atau lambat Tuhan itu akan membawa umatnya. Cepat atau lambat, sekarang atau nanti, Tuhan akan membawa saya, Tuhan akan membawa saudara ke satu tempat di mana saudara itu merasa memiliki segalanya. Ya, ada kalanya kita akan dibawa Tuhan memiliki segalanya. Saya punya semuanya, saya punya harta, saya punya kepandaian, saya punya tenaga, saya punya semuanya. Ada kalanya satu kali Tuhan izinkan saudara dibawa ke tempat itu. Tapi satu saat nanti, cepat atau lambat, Tuhan juga akan membawa umatnya yang merasa punya segalanya, dibawa ke tempat di mana dia tidak punya apapun selain Tuhan. Ya, dia bilang begitu. Jadi saudara yang saat ini merasa dibawa Tuhan ke tempat di mana rasanya saudara itu nggak punya apa-apa lagi selain Tuhan, nggak ada lagi kekuatan, nggak ada lagi penjelasan kenapa saudara mengalami ini, nggak ada lagi apapun kecuali cuma Tuhan saja. Dan tanpa pertolongan Tuhan, mereka akan hancur. Seorang guru Alkitab itu dia bilang begitu. Dan dia cerita tentang seorang yang sedang putus asa, yang dia itu sambat, dia itu mengeluh sama dia, aduh Pak Pendeta, hidup saya itu benar-benar hancur, udah hancur pokoknya. Wah, Pak Pendetanya dilapori begitu, hah? Hidup kamu hancur? Waduh, sambil nutup kepalanya sama tangannya gini, waduh Pak, benar-benar hancur. Bapak Pendetanya nanya lagi, seberapa parah hancurnya? Waduh, nemen Pak, pokoknya parah, nemen, hancur. Bapak Pendetanya dibilang begitu malah ketawa. Hahaha. Lu kok ketawa Pak Pendeta? Saya kan bilang, Bapak Pendeta nanya seberapa parah. Parah Pak hancurnya hidup saya. Bapak Pendetanya cuma mukanya berseri-seri, mukanya seneng, dan sambil ketawa. Hahaha. Kok ketawa Pak Pendeta? Ya, tapi Bapak Pendeta ini bilang apa? Dengan senang hati, saya meyakinkan kamu bahwa orang yang gak punya apa-apa lagi, hancur hidupnya, merasa kayaknya sepertinya cuma Tuhan yang dia punya. Artinya orang yang seperti itu punya kekuatan yang lebih dari cukup untuk bisa mendapatkan satu kemenangan yang besar. Amin. Sekali lagi, saudara kalau hari ini merasa datang ke tempat ini, menghadap kehadirat Tuhan, tadi ketika saudara menaikkan pujian, saudara merasa hancur, gak punya apa-apa lagi, rasanya gak ada lagi selain cuma Tuhan aja. Itu pun kadang Tuhan mau muncul gak di hidup saya. Tapi saya pastikan, kalau saudara ada di posisi seperti itu, maka artinya apa? Saudara punya kekuatan yang cukup berlebih-lebih untuk sebentar lagi saudara mendapatkan kemenangan yang besar. Hanya Tuhan saja yang sanggup kita andalkan. Itu yang terjadi pada Yosafat. Yosafat sama rakyatnya ini melihat apa? Musuh itu begitu besar, tapi apa? Tapi dia juga apa? Memutuskan untuk mencari Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu sumber kekuatannya. Tuhan itu sumber kemenangannya. Ya, dikatakan dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12, coba dibuka. Raja Yosafat bilang apa? 2 Tawarikh 20 ayat 12. Keputusannya dia mencari Tuhan, dan dikatakan apa? Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Mereka itu musuhnya. Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Lihat, nggak punya kekuatan lagi. Ya, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu. Lihat, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mungkin saudara duduk di tempat saudara hari ini, saudara juga mengatakan, Tuhan saya nggak ngerti loh, ini mesti gimana ya menghadapi masalah ini.
Ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi sekali lagi keputusannya Yosafat apa? Tetapi, baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi mata kami tertuju padamu. Ada kan lagunya? Mataku tertuju padamu. Ayo, jangan sungkan-sungkan nyanyi. Segenap hidupku, gimana? Kuserahkan padamu. Terus, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Nah, nyanyian itu kan menyadarkan kita apa? Di tengah masalah bertubi-tubi hari ini, mencari Tuhan, mata kita tertuju pada Tuhan. Masalahnya mata kita itu kan selalu tertuju pada apa? Saya itu 18-19 hari di rumah sakit. Mata saya, mata fisik saya ini loh. Saudara, 19 hari di rumah sakit itu loh. Apalagi kan isolasi ya. Saya itu sekali masuk, gak boleh keluar lagi sudah. Jadi harus tetap sama pasien, sama mama saya. Terus gondang-gandeng, rontang-runtung. Satu kamar ya cuman berdua itu aja, gak boleh orang lain. Zaman sekarang tuh masuk rumah sakit tuh aneh gitu, gak kayak dulu. Ya, gak boleh dibesuk. Waduh, itu tekanan mental buat kami berdua. Ya, nggak bisa ketemu teman-teman. Mungkin kalau boleh besuk ada teman-teman, ada saudara yang bisa mendoakan, menghibur kami. Ini nggak ada, saudara. Mata saya yang saya lihat tuh siapa? Suster terus berkeliaran. Ada yang panik karena ada pasiennya yang lagi buruk kondisinya. Mata saya ini setiap hari ngelihat pasien didorong. Ada yang pakai oksigen tambah sesek, ada yang meninggal bahkan. Mata saya itu loh lihat begitu terus. Waduh, mata saya pikir buat hiburan, nggak usah di kamar terus. Saya turun ke bawah, di bawah rumah sakit, ya di Undaan. Saya pikir saya mau menyegarkan pandangan mata saya. Tetapi apa? Di pintu masuk, waduh saudara, apalagi terakhir itu ketika hari terakhir itu kan yang namanya Omikron itu sudah masuk Surabaya. Pasien itu banyak berdatangan dari pintu masuk. Waduh saudara, mata saya ini dikepung oleh pemandangan gak enak kayak gitu. Ya, tapi di situ saya putuskan apa? Tuhan, mata saya memang melihat masalah saya, masalahnya orang. Tetapi saya putuskan mulai hari ini Tuhan, saya mau mata saya ini tertuju padamu saja. Karena saya tahu sumber perlindungan, sumber kesembuhan, sumber penyediaan dana, semuanya dari kamu kok Tuhan. Mau siapa lagi yang saya andalkan? Ya, manusia itu bisa diandalkan, tapi manusia itu lama-lama capek gitu membantu saudara. Ya enggak, bosen gitu. Karena apa? Mungkin masalahmu itu enggak selesai-selesai gitu. Saudara minta bantuan orang lain, pertama dibantu, lama-lama orang tuh bosen bantu saudara. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah bosan untuk membantu menolong saudara. Amin. Ya, makanya jangan andalkan manusia. Mata kami tertuju padamu, itu yang diserukan oleh Yosafat. Dan mereka tidak dikecewakan karena apa? Tuhan itu memenuhi janjinya. Janjinya apa? Lompat ayat 15. 2 Tawarikh 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah. Ini Tuhan berkata, dan berseru camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Ini lewat seorang yang bernubuat waktu itu, ya. Janganlah kamu takut dan terkejut karena apa? Laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan perang, bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Allah. Itu pun juga yang saya alami, Bapak Ibu Saudara, saya sambil kesaksian ya, boleh ya. Itu pun yang saya alami. Ya, yang saya alami apa? Bukan saya yang berperang, tapi Tuhan sendiri yang berperang. Karena apa? Kalau yang saya yang berperang, aduh perangnya itu kok banyaknya gitu musuhnya. Ya, dari dokter satu, internis, muncul vonis begini. Dari dokter bedah pencernaan, muncul vonis begini.
Nanti mau endoskopi, butuh dokter biusnya ngomong begini. Dokter bius karena mama ini udah usia, butuh dokter jantung, nanti dokter jantungnya ngomong begini. Aduh ini saudara, secara manusia itu saya sumpek, udah jedok sumpeknya. Tiap hari ketemu vonis begitu. Tapi saya bilang apa? Tuhan, mataku tertuju padamu. Dan seperti halnya yang dialami oleh Yosafat, waktu itu ada satu kekuatan ketika saya memfokuskan pandangan saya sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Tenang, itu cuma covernya aja, itu cuma permukaannya aja. Ya, itu cuma sampulnya aja, tapi nanti isinya apik kok, udah isinya indah. Tenang aja, semuanya akan baik-baik saja. Saya dapat begitu, kamu udah tenang aja, nggak usah perang. Loh, tapi gimana saudara? Saya itu bawa mama saya, yang pertama kali masuk rumah sakit, saya itu bawa sangu tabungan saya, 35 juta. Saya pikir udah cukup. Tapi saudara, sampai hari ini, saya juga bingung, kok bisa ya 35 juta itu duit saya sangu. Mestinya gak cukup, tapi saya hitung kemarin barusan keluar rumah sakit beberapa hari gitu ya, saya hitung-hitung. Kalau di rumah sakit kan pikiran tuh sumpek, gak mungkin ngitung-ngitung kayak gitu tambah sumpek ya kan. Ya kan, ngitung angka-angka itu sumpek kalau gak cocok ya kan. Ngitung angka-angka itu gak akan sumpek, bahagia kalau angkanya itu lebih-lebih ya kan. Tapi kalau angkanya kurang-kurang, waduh itu tambah sumpek. Saya hitung-hitung saudara. Wow, di situ benarlah seperti yang dikatakan oleh Yosafat. Tenang, bukan kamu yang perang, tapi aku sendiri akan perang melawan musuh. Tuhan yang bertindak atas masalahmu. Lah gimana kalau enggak Tuhan yang bertindak? Modal 35 juta. Setelah saya hitung-hitung habis berapa? Rumah sakitnya tok itu loh saudara, 120 juta. Itu rumah sakitnya tok itu 19 hari. Coba, saya ini fair ngomong apa adanya. Ya, dan saya juga ini sekali lagi ini kesaksian saya bukan melas-melas. Semua toh udah selesai kok. Meskipun ini juga lagi proses. Ya. Belum yang lainnya. Kalau tak hitung-hitung saudara, itu bisa hampir 200 juta. Tapi penyediaan Tuhan itu selalu ada buat kami. Saya bingung, nggak kenal orangnya Tuhan, siapa saudara. Tiba-tiba di Facebook saya, di IG saya, Pak perkenalkan nama saya ini. Bukan dari Surabaya, bukan dari Jawa Timur, saya nggak tahu dia ada di mana. Tapi dia bilang apa? Pak, izinkan saya untuk saya memberkati mama bapak, untuk pengobatan rumah sakit, untuk pengobatan obat-obatan. Loh, saya tanya, kenal dari mana? Kita pernah ketemu nggak? Siapa tahu jemaat gitu. Oh, Bapak nggak pernah kenal kok sama saya juga nggak pernah kenal sama Bapak. Loh tapi kok bisa begitu? Itu Tuhan yang gerakkan Pak. Kok bisa loh saudara kayak begitu itu? Heran saya. Tuhan sendiri yang akan berperang untuk melawan musuh-musuh kita. Tuhan sendiri akan perang untuk apa? Memerangi masalah-masalahmu. Sudah jangan sumpek, udah jangan khawatir, jangan takut. Yang penting apa keputusannya? Mataku tertuju padamu. Itu loh rahasianya. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama apa? Ayo kita mencari Tuhan. Datang mencari Tuhan. What should I do tadi yang pertama apa? Apa yang harus Anda lakukan? Saya harus mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan dikecewakan. Toh tadi Raja Yosafat dikasih tahu apa? Tenang. Bukan kamu yang perang, aku. Kalau aku yang perang, kamu nggak usah takut. Ya kan, saudara? Tidak dikecewakan. Apakah Anda sedang mengalami situasi seperti ini? Ya, saudara, ketika, sekali lagi saya ingatkan, ketika Tuhan itu satu-satunya yang Anda punya, percayalah, Anda itu sudah punya segalanya. Amin. Sekali lagi kalau saudara hari ini merasa Tuhan saya cuma punya engkau satu-satunya dalam hidupku. Saya mau pastikan saudara bukan miskin. Tapi saudara begitu kaya luar biasa. Karena apa? Artinya saudara sudah punya semuanya di hidup saudara. Karena saudara punya Tuhan satu-satunya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya kaya kan saya kan. Saya kaya gitu. Saya bangga gitu dengan Tuhan saya yang kaya. Saya bisa ngobati mama saya, yaitu berkat Tuhan tentunya.
dengan kelas pengobatannya terbaik, 200 juta lebih loh saudara. Gimana coba kalau nggak Tuhan yang terang gitu melawan semuanya. Saya cuma diem aja, saya kan nggak bisa kemana-mana. Ya, saya cuma di rumah sakit nunggui aja. Saya cuma diem aja. Saya nggak minta-minta. Kalau minta-minta sudah dikecewakan nanti. Malah dipemalukan. Ya, malah nggak dibela. Jangan ke manusia, tapi pandangan kita tertuju pada Tuhan. Nah, dalam 2 Tawarikh 21-37 tadi itu dikisahkan Raja Yosafat itu menghadapi masalah di mana Moab, Amon menyerang kerajaannya, tapi dia bisa mengatasinya. Tadi yang pertama apa? Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? What should I do? Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah mencari Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang dapat menolong kehidupannya. Slide yang kedua Pak ini. Nah, datang mencari petunjuk Tuhan. Ya, kan dikatakan apa namanya? Tadi Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan, ya. Nah, kisah ini mengajarkan pada kita semua bahwa waktu kita menghadapi masalah, ayo kita mencari Tuhan. Kekuatan kita ini manusia terbatas, hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan. Kalau orang Kristen itu gak mau mencari Tuhan waktu menghadapi masalah, itu orang Kristen yang sombong. Ya, kenapa sombong? Ya kita andalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga tidak ada jalan keluar yang didapatkan oleh orang yang sombong. Tapi semakin banyak biasanya. Orang yang sombong makin banyak nanti rintangan demi rintangan. Karena apa? Tuhan mau buktikan, ayo mau sombong-sombongan sampai di mana kamu. Ya, orang yang sombong bukan dapat jalan keluar, tapi dapat apa? Hambatan demi hambatan. Karena di situ Tuhan mau mengetes sampai mana batas kesombonganmu itu. Seperti kisah Yosafat ini, Tuhan itu membuat apa yang dikerjakan? Tuhan itu membuat musuh-musuhnya itu tadi, itu bisa perang sendiri loh saudara. Nggak usah Yosafat, nggak usah bangsa Yehuda yang perang. Musuhnya itu loh, tadi, Bani Moab, Amon, isok perang-perang dewe gitu. Nah kalau perang-perang sendiri kan mati-mati sendiri gitu. Jadi begitu bangsa Yosafat, bangsa yang dipimpin oleh Yosafat datang, loh musuhnya sudah mati semua, selesai kan masalahnya. Itu loh maksudnya Tuhan yang berperang itu. Ya, kita cari Tuhan, ya kita minta supaya Tuhan selesaikan, maka Tuhan pasti akan bertindak. Bahkan apa? Tindakan Tuhan itu tidak terselami. Yang tadi saya katakan, tidak terselami. Kok bisa itu loh? Orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, gak kenal sama saya, gak kenal sama mama saya. Kok bisa itu loh? Datang untuk membantu. Datang dari mana kayak begitu itu? Ya, saudara, jadi dalam menghadapi masalah, carilah Tuhan, maka Ia akan memberikan kekuatan. Seperti janji Tuhan, Yesaya 55 ayat 6, dikatakan apa? Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Carilah Tuhan, selama Ia berkenan ditemui. Kemudian apa? Berseru kepadanya selama Ia dekat. Cari Dia mumpung lagi dekat. Ya, mungkin ada saatnya kita tidak bisa lagi mencari Dia. Dan yang kedua, PowerPoint next, apa yang harus kita lakukan? Bangun mesbah keluarga. Kenapa saya katakan bangun mesbah keluarga? Apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi badai masalah? Yang pertama, datang mencari petunjuk Tuhan. Jangan cari pertolongan manusia. Biarkan Tuhan yang bertindak, biarkan Tuhan yang perang untuk melawan saudara. Saudara cuma diam saja dan Dia katakan, kamu lihat ya dengan matamu, selesai kok segala musuh-musuhmu itu. Yang kedua apa? Bangun mesbah keluarga. Kenapa saya katakan begitu? Karena tadi kita baca, Yosafat memerintahkan rakyatnya untuk mencari Tuhan. Memerintahkan rakyatnya, itu artinya kan gak sendirian. Memerintahkan rakyatnya untuk apa? Mencari Tuhan dan puasa. Itu artinya apa? Kan bukan dia sendirian, tapi dia dirikan satu mesbah doa. Kalau yang paling terdekat itu apa? Keluarga. Kalau saudara hari ini ada masalah, ayo lebih intensif, lebih sering bikin mesbah keluarga, bikin doa sama-sama keluarga. Bukan cuma doa di sini, tapi pulang kemudian selesai, nggak doa lagi. Saudara di rumah, saudara punya keluarga, ayo bikin mesbah, serukan sama-sama untuk apa? Mencari Tuhan. Mungkin ada saudara bilang, Pak saya di Surabaya sendirian, nggak punya keluarga, nggak punya saudara. Saudara kan punya sahabat.
Artinya apa? Janji Tuhan, 2-3 orang berkumpul mencari wajahnya, mencari dia. Dia pasti hadir untuk menjawab doa kita, bukan? Kan begitu. Maksudnya itu jangan sendirian menghadapi masalah ini. Peperangan kita ini kan bukan melawan darah dan daging. Melawan penghulu-penghulu di udara. Artinya apa? Ayo hadapi bersama dengan mesbah ini, mesbah doa, mesbah keluarga. Ya, keluarga Kristen itu harus punya keluarga, mesbah keluarga. Penting. Saya ini mesbah keluarga saya apa? Ya cuma saya sama mama saya berdua. Tapi saya lakukan, bukankah janji Tuhan? 2-3 orang berkumpul, dia pasti akan hadir. Saudara, satu kali di rumah sakit, ini kesaksian saya lagi. Banyak mestinya pengalaman-pengalaman saya waktu itu. Tapi mungkin nggak cukup waktu ya ini saya untuk cerita. Salah satu kejadian yang sungguh mengharukan dan saya masih ingat. Satu kali dokter perintahkan, ini ceritanya kan dokter memvonis lambung, daerah sekitar lambung, usus mama saya itu buntu, ada yang menyumbat. Nah itu dicari apa? Diduga itu, divonis itu tumor. Jadi makanan itu nggak bisa lewat, turun, makanya mutah terus. Kalau sudah begitu lemes. Sampai akhirnya dokter memutuskan untuk bikin satu pemeriksaan, intinya itu di ronsen. Mulut mama saya itu dimasuki cairan itu kalau di ronsen akan nyala, dan cairan itu akan diselidiki, dia turun dari kerongkongan, mestinya kan gitu ya, kalau kita makan itu kan mulut menuju kerongkongan lagi turun kemana? Lambung, habis ke lambung terus kemana lagi? Ini sampai saya tahu biologi loh. Ya, habis ke lambung terus kemana? Usus 12 jari, habis 12 jari nanti ke usus mana? Usus halus, habis usus halus kemudian apa? Usus besar, habis usus besar kemudian kemana? Ke toilet. Ya kan? Kan gitu ya perjalanannya itu. Ternyata saudara, itu foto ronsen itu jegrek-jegrek itu wes gak ada batas saudara. Setiap 1 jam sekali itu difoto. Satu pemeriksaan yang sungguh melelahkan. Dari pagi sampai malam, sampai mama saya kecapean. Karena apa? Setiap jam itu difoto. Cairannya itu sampai mana. Dan ternyata saudara, setelah 3-4 jam, yang makanan itu mestinya udah selesai turun sampai ke usus besar. Ternyata betul, ada yang buntu. Cairannya itu nggak bisa lewat. Nyampe nyandetnya itu di usus 12 jari. Loh Pak, dokter-dokter kumpul diskusi semuanya di ruang radiologi. Loh Pak, buntu Pak. Nah terus gimana dok? Operasi. Kalau operasi gimana? Kuat tak mama saya? Semoga kuat. Loh 92 tahun loh. Lah terus dananya berapa dokter? Ya sediakan aja lah pokoknya untuk operasinya aja 100 juta. Waduh duit dari mana 100 juta? Wis talah saudara, kalau di rumah sakit itu gak enak pokoknya. Lebih bahagia di sini loh, di rumah Tuhan daripada di rumah sakit. Itu tiap jam, tiap menit saya hadapi kayak begitu itu. Deredek terus-terusan. Ya, tahu nggak? Hati ini deredek rontok terusan setiap saat. Lupa nggak bisa lewat Pak cairannya. Saya minta waktu, ya sudah, ditunggu lagi. Ya memang harus ditunggu. Pokoknya cairan tuh pokoknya harus ditunggu sampai kapan dia itu akan jatuh ke bawah. Sampai usus besar yang terakhir. Saya cuma bisa nangis saudara, saya di ruang radiologi itu. Saya tumpang tangan, saya datang mencari Tuhan. Saya dirikan mesbah. Mesbahnya itu cuma antara mama saya dan saya. Ya, saya bilang sama mama saya, ayo kita sama-sama doa yuk. Ayo kita minta belas kasihan Tuhan yuk. Ya, saya di situ, saya nggak bisa doa macam-macam saudara. Saya cuma bisa doa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong mama saya. Tuhan tolong kami berdua. Saya nggak bisa doa yang bagus-bagus. Saya cuma bisa ngomong Tuhan, Roh Kudus, tolong jamah mama. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, cairan itu mengalir melewati usus 12 jari. Mengalir turun lagi dalam nama Yesus Roh Kudus. Mari berkaryalah. Dan ketika saya ngomong itu ada satu sentuhan di hati saya, nyes gitu saudara. Saya sampai sekarang ini masih menangis loh. Kalau saya ingat-ingat itu. Karena itu betul, itu Roh Kudus yang datang
Saya bilang ada satu, hati itu nangis tapi seneng gitu. Bukan sedih loh ya. Seneng, dan saya tahu, yes, ini pasti kamu. Ini pasti kamu Roh Kudus. Saya bilang selamat datang Roh Kudus, selamat datang. Dan saya dirikan mezbah, saya ajak di tengah kelemahan mama saya ajak untuk nyanyi gitu. Ya, kita waktu itu sama-sama doa, kita nyanyi sama-sama untuk mencari hadirat Tuhan. Ya, aku perintahkan dalam nama Yesus, cairan ini pasti akan lewat. Tidak ada yang mustahil. Engkau yang bikin semua organ-organ ini sempurna, pasti engkau sanggup untuk membuat ini sempurna. Mama saya itu dibaringkan, ditelentangkan sampai capek gitu ya. Tapi saya, ayo kita sama-sama. Meskipun 2 orang, gak ada siapa-siapa, tapi ayo. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Saya nyanyi itu, saudara. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mungkin saya ingat-ingat suara saya waktu itu nggak setegar ini, nggak sekuat ini ya. Nyanyi itu beleot-beleot karena sambil nangis, saudara. Saya bilang, ini Roh Kudus, ini pasti kamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, selamat datang. Saya kangen, saya rindu sama kamu, saya kangen. Sudah lama engkau nggak datang dengan seperti ini, selamat datang Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah itu suster masuk, Pak, diperiksa lagi Pak ya, 1 jam sekali kan difoto. Begitu difoto, saudara, dokternya udah pulang. Kan nggak mungkin dokternya nungguin dari pagi sampai malam. Ya, saya di situ terus-terusan, difoto, jegrek gitu. Dokter radiologinya bilang, loh Pak, nggak buntu Pak. Loh kok bisa? Iya ini Pak, cairannya tapi masih samar-samar Pak. Ini lewat ini Pak, sudah 12 hari, nggak buntu Pak. Loh serius dok? Iya Pak, coba nanti kita ulang lagi ya, 1 jam kemudian. Waduh, saya makin semangat saudara. Saya nyanyi Roh Kudus hadir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jadikan kami berdua ini Tuhan sebagai saksimu bahwa apa? Tuhan, engkau hebat, engkau yang berperang untuk melawan segala masalah ini buat kami. Dan kami tinggal diam saja untuk menyaksikan. Kami siap Tuhan kau pakai. Waduh saya semangat doanya. Dalam nama Yesus cairan ini turun sampai ke usus besar. Turun sampai ke usus Yesus. Dalam nama Yesus. Singkat cerita saudara. Jam demi jam akhirnya cairan itu memang turun sampai ke perhentian yang terakhir di usus besar. Dan tidak ditemukan lagi indikasi buntu dan tidak ada lagi vonis harus dioperasi. Dokternya bilang gak usah dioperasi, gak ada masalah, tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada macam-macam. Itu cuman gangguan pengosongan lambung saja, istilahnya gastroparesis itu kalau istilah kedokterannya. Ya, karena pengaruh usia yang sudah 92 tahun, ini otot kerjanya itu lambat Pak. Jadi caranya jangan diisi banyak-banyak, sedikit-sedikit saja, pelan-pelan saja, 1 jam sekali pokoknya tetap makan. Itu caranya, itu obatnya. Ternyata apa saudara? Tidak ada kan yang harus dikhawatirkan lagi. Saudara, saya sungguh semangat menceritakan tentang kehebatan Tuhan ini. Walaupun ya saya diserang bertubi-tubi oleh masalah badai kehidupan itu. Tapi bertubi-tubi juga, Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan masih sayang sama mama saya. Tuhan masih sayang sama saudara semua. Masih sayang. Kalau saya ditolong, saudara juga pasti akan ditolong. Tuhan gak beda-bedakan kok. Saya tahu hati Bapak itu mengasihi semua anaknya. Saudara kan anaknya.
Saudara juga pasti ditolong dengan caranya yang saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu caranya untuk menolong saudara. Hari ini saudara, bangkitkan semangat kita untuk tetap datang mencari Tuhan. Dirikan mesbah doa bersama-sama. Ya, kumpul sama-sama doa. Panggil nama Tuhan. Dan Tuhan, Roh Kudus itu akan hadir menjamah saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Sama-sama kita nyanyikan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, tapi kami mau tetap percaya ya namun Tuhan. tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Rama-rama, siara-rama.
kekuatan-Mu. Terima kasih jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau menyambut kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa yang sungguh mengasihi kami. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga firman hari ini sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak menjadi persoalan ketika hidup kami hari ini rasanya hancur. Kami sudah tidak punya siapa-siapa lagi yang harus diandalkan. Kami tidak punya apa-apa lagi yang kami banggakan. Tapi ketika kami hari ini merasa dalam hati kami bahwa kami punya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus, maka kami pastikan bahwa hidup kami lebih dari cukup untuk menghadapi segala tantangan. Amen. Lebih dari cukup untuk menghadapi segala badai kehidupan. Amen. Lebih dari cukup menghadapi musuh-musuh yang besar sekalipun. Amen. Tuhan, bela setiap perkara Ya, kami. Yesus. Engkau tidak pernah mengecewakan. Kuasa-Mu tetap sama. Dan Engkau Tuhan, Engkau bukan cuman bekerja pada satu orang, tapi kami semua Engkau lawat, kami semua Engkau tolong. Ya, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Engkau hari ini bawa kami ke tempat di mana kami merasa gak punya apa-apa lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, itu tandanya Engkau masih sayang sama kami. Ya. Kami diingatkan bahwa kami masih punya segalanya. Amen. Kami punya segalanya, yaitu Tuhan Yesus, sumber dari segalanya. Amen. Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, meskipun kami hari ini gak paham jalan Tuhan, kami gak ngerti maksud Tuhan. Kami bingung menghadapi jalan Tuhan. Kami bingung mengerti maunya Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan, untuk kami gak perlu nanya-nanya lagi. Tanpa 1000 tanya, tapi hati kami tetap percaya bahwa jejak jalan Tuhan itu sungguh sempurna. Amen. Menolong hidup kami. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap jemaat. Yes. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah firman itu menyembuhkan mereka. Amen. Biarlah firman itu memulihkan kehidupan mereka. Amen. Biarlah firman yang hidup itu mengerjakan mujizat bagi mereka Tuhan. Amen. Yang mustahil, silahkan Roh Kudus Kau berkarya dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Ya. untuk menjadi saksi kemuliaan. Amen. Tuhan, memberkati gereja Allah adalah kasih tempat ini. Memberkati gembala kami. Memberkati Tante Erna, berkati kesehatannya Tuhan. Kekuatan fisik maupun kerohaniannya. Tidak akan pernah Tuhan menjadi lelah. Tidak akan pernah menjadi lemah. Ya. Tapi biarlah rohnya semakin nyala-nyala. Amen. Tuhan, memberkati juga keluarga, anak, menantu, cucu, semuanya Tuhan dalam perlindungan kasih karunia-Mu. Haleluya. Memberkati setiap jemaat beserta keluarganya. Amen. Mereka yang punya masalah dalam keluarganya. Mereka yang punya masalah dalam ekonominya. Mereka yang punya masalah dalam kesehatan tubuhnya. Tuhan, hamba percaya kalau Engkau pernah menolong hamba, bukankah Engkau bukan Tuhan yang pilih kasih, Ya. tapi Engkau Tuhan yang selalu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Tolong mereka Tuhan, tolong Haleluya. jadikan mereka menjadi saksi-Mu yang satu saat Amen. Tuhan akan bangga punya anak seperti dia. Amen. Tuhan, terima kasih. Kami naikkan semua rasa syukur kami Tuhan ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan,